Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat Al-Ma'tuk TV yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu secara online dalam silsilah kajian ilmiah yang mudah-mudahan kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya masuk ke dalam hadis ini segala macam usaha dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, baik membaca buku, yang mendengarkan kajian melalui kaset, atau dengan apa yang kita lakukan sekarang, yaitu menonton kajian ilmiah. Dan menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Tentu ini menunjukkan kepada kita bahwasannya menuntut ilmu ini adalah pahalanya sangat besar. Ya, karena sesuatu yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada sesuatu yang sunnah. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman akhlasa niyyatah. Ilmu itu tidak bisa ditandingi pahalanya bagi orang yang ikhlas dalam melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i ini. Pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan memulai pembahasan dari kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada, yang sudah diterjemahkan buku ini oleh salah satu penerbit di Indonesia dengan judul Ensiklopedia Adab Islami. Insyaallah kita akan bahas mulai dari muqaddimah. Di muqaddimah ini beliau menjelaskan bagaimana perhatian salaf terhadap adab. Bahwasanya dengan adab ini kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Demikian juga kita akan lebih mudah menjalankan kehidupan kita, berbuat amal soleh ketika kita memperhatikan adab-adab dalam keseharian kita. Kata beliau, laqad warada 'anis salaf fi madhil adabi wa ahlihi wa tafdiluhu wal hathu 'alaihi. Telah datang ucapan-ucapan para salaf tentang keutamaan adab dan orang-orang yang memiliki adab. Demikian juga anjuran dari mereka, baik berupa ucapan ataupun langsung secara contoh perbuatan yang mereka lakukan. Di antaranya berkata Habib Al-Jullab, beliau mengatakan, sa'altu Ibn al-Mubarak ma khairu ma u'tiyal insan. Aku pernah bertanya kepada Abdullah Ibn al-Mubarak, apa hal yang paling utama yang diberikan kepada seorang manusia? Maka beliau mengatakan, gharizatu aqlin, akal yang matang. Qultu fa in lam yakun, kemudian kata beliau, kalau seandainya seorang tidak punya kematangan akal, maka beliau menjawab, husnu adab, baiknya adab seorang. Qultu fa in lam yakun, kalau seandainya orang masih tidak memiliki adab yang baik, kata beliau, akhun syafiqun yastashiruhu, yaitu ketika ia masih memiliki saudara yang memberikan perhatian kepada dia, yang ia bisa ajak untuk berkomunikasi, bermusyawarah. Qultu fa in lam yakun, kalau seandainya ia tidak memiliki teman yang seperti itu, qala sumtun tawil atau samtun tawil, hendaknya ia berusaha untuk banyak diam. Qultu fa in lam yakun qala mautun ajil. Kemudian beliau tanya lagi, kalau seandainya orang masih nggak bisa juga banyak diam,
Ya, dia kematangan akal tidak punya. Baiknya adab juga tidak ada. Teman yang bisa diajak untuk bermusyawarah, memiliki kematangan akal atau baiknya adab, tidak ada juga. Ya. Demikian juga dia tidak mau dia banyak diam, maka kata Abdullah bin Mubarak, mautun ajil. Kalau begitu, ya dia lebih baik untuk segera wafat. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang tidak memiliki hal-hal ini itu seperti tidak ada gunanya dia hidup di atas permukaan bumi. Ini dijelaskan di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala jilid yang ke-8. Demikian juga beliau menukilkan ucapan Imam Asy-Syafi'i, "Man ahabba an yaftahallahu qalbahu fa'alaihi bil khulwah." Barang siapa yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan cahaya kepada hatinya, maka hendaknya dia banyak menyendiri atau ia memiliki waktu untuk menyendiri. Wa qillatil aqli. Ya. Wa qillatul aqli, dan hendaknya dia menyedikitkan makanannya. Wa tarku mukhalatatis sufaha. Demikian juga dia hendaknya tidak bergaul dengan orang-orang yang pandir, orang-orang yang bodoh, karena sifat mereka akan menular kepada kita. Wa bughdu ahli ilmi alladzina laisa ma'hum insaf wala adab. Demikian juga ya, hendaknya kita tidak duduk dengan seorang alim yang tidak punya sifat adil dan tidak punya adab. Subhanallah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i yang dinukilkan dalam kitab Muqaddimah Majmu' Syarh Muhadzab. Jadi muqaddimah dari kitab Majmu' Syarh Muhadzab. Ya, jadi di antara ulama yang hendaknya kita jauhi adalah ulama seorang alim yang tidak memiliki adab. Kemudian juga di antara ucapan ulama yang menunjukkan betapa pentingnya adab adalah ucapan Abdullah bin Sirin, dan ini ucapan yang cukup terkenal. Kata beliau, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Dulu para ulama salaf, para sahabat tabi'in dan yang semisalnya, mereka biasa mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Perhatian mereka kepada adab itu sebagaimana mereka memiliki perhatian atau perhatian mereka kepada ilmu yang sifatnya teori. Nah, demikian juga Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, in kana ar-rajul la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanataini thumma sanatain. Ya, sungguhnya seorang akan bisa keluar dari kebiasaan adabnya itu 2 tahun, kemudian 2 tahun. Ya, maksudnya apa? Bahwasanya seorang itu tidak akan bisa langsung keluar dari kebiasaannya kecuali harus ada pembiasaan. Bahkan beliau mengatakan minimalnya 2 tahun. Ya, supaya misalkan seorang biasanya ngomongnya ceplos-ceplos, atau misalkan ketika dia ya kalau misalkan bersikap itu gerasa-gerusuk. Ini kebiasaan ini perlu dilatih agar dirubah. Nah, kata beliau yang seperti ini itu biasanya memerlukan 2 tahun. Subhanallah. Nah, maka hendaknya kita perhatikan bagaimana nasihat-nasihat para ulama ini, bahwasanya tidak gampang seorang mengubah adab. Ya, perlu perjuangan. Ya, demikian juga ini menunjukkan kepada kita kalau kita memiliki teman atau saudara yang sifatnya kurang pas, kita jangan tergesa-gesa. Kita katakan ya ini memang orang yang ya tidak akan mendapatkan hidayah. Subhanallah. Ini tergesa-gesa. Ya, lihat bagaimana kata Al-Hasan Al-Basri bahwasanya seorang bisa berubah adab itu perlu 2 tahun, kadang tambah lagi 2 tahun. Berkata Habib bin Syahid kepada anaknya, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama, bergaulah engkau dengan para ahli fikih dan para ulama. Wa ta'allam minhum, belajar dari mereka. Wa khudh min adabihim, ambil adab mereka. Ya,
Terkadang ada orang yang semangat mencari ilmu tapi tidak semangat mencari adab. Ya, dan telah diriwayatkan kepada kita ya oleh para ulama bahwasanya yang ikut belajar kepada Imam Ahmad itu sekitar 5.000 orang. Yang mencatat hadis 500 orang. 4.500-nya itu hanya mempelajari bagaimana adab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsiri minal hadis. Kata beliau, sesungguhnya hal itu lebih saya cintai dari mempelajari banyak hadis. Ya, sungguh ketika seorang mempelajari adab itu lebih saya cintai daripada mempelajari banyak hadis. Kenapa? Karena adab ini ilmu yang sifatnya langsung praktek. Ya. Kalau hanya sekedar teori saja, ya ini kurang manfaatnya. Oleh karenanya hendaknya kita ya berusaha untuk mempelajari ilmu dalam rangka untuk diamalkan. Di antaranya yang terpenting adalah kita mempelajari adab. Kemudian beliau juga mengatakan wa qala ba'du salafi libnihi ya bunayya li an tata'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allam 70 baban min abwabil fiqh. Wahai anakku, sungguh engkau belajar satu adab itu lebih saya cintai daripada 70 bab fikih. Ya, ini dinukilkan di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Jama'ah. Ya, demikian juga Mikhlad bin Al-Husain berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis." Ya, sungguh kebutuhan kita kepada adab itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada hadis. Bayangkan ini beliau ucapkan di masa-masa keemasan ketika Abdullah bin Mubarak masih hidup. Ya. Bagaimana dengan kondisi kita di zaman sekarang? Tentu kebutuhan manusia kepada adab itu jauh-jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada hadis. Ya. Demikian juga di sini diungkapkan waqil lisy-Syafi'i, diucapkan kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana keinginanmu untuk mempelajari adab? Kata beliau, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatan'amu bihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya mendengar satu huruf saja tentang pelajaran adab itu menjadikan anggota tubuhku yang lain, ya, saya berharap mereka masing-masing memiliki pendengaran sehingga mereka bisa mendapatkan nikmat dari mendengar pelajaran ilmu tentang adab ini. Subhanallah. Ya, beliau berangan-angan seandainya kakinya memiliki pendengaran, ya, tangannya memiliki pendengaran, dadanya memiliki pendengaran, sehingga ya semua anggota tubuhnya merasakan nikmat yang luar biasa ketika mendengarkan pelajaran adab. Qila wa kaifa talabuka lahu. Kemudian Imam Syafi'i ditanya lagi, bagaimana usahamu untuk mendapatkan ilmu tentang adab? Kata beliau, talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairu. Ya, usaha saya untuk mencari adab itu sebagaimana seorang wanita yang kehilangan anak yang ia tidak memiliki anak selain orang tersebut. Ya, lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i, beliau menunjukkan kepada kita bahwasanya perhatian beliau kepada adab itu luar biasa besar. Ya, sampai dipermisalkan seperti ibu yang kehilangan anaknya yang ia tidak memiliki anak kecuali satu-satunya anak tersebut. Ya. Demikian juga di sini disebutkan qala Abu Bakar Ibnu al-Mutawwi'i rahimahullah. Ikhtalaftu ila Abi Abdullah yani al-Imam Ahmad bin Hanbal 12 sanah wa hiya yaqra al-musnad ala auladihi fama katabtu anhu haditsan wahidan innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqi. Kata Abu Bakar al-Mutawwi'i, aku ini pulang pergi kepada Imam Ahmad bin Hanbal selama 12 tahun. Ya, perhatikan. Dan tidak ada satu hadis pun yang aku tulis. Ya.
Kemudian kata beliau, innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaq. Saya itu ketika itu hanya melihat bagaimana ya sikap dia dan bagaimana akhlaknya. Subhanallah. Ya. 12 tahun seorang penuntut ilmu datang ke majelis ulama dalam rangka untuk memperhatikan sikap gerak-geriknya saja. Ya. Dan ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang membacakan kitabnya Al-Musnad kepada anak-anaknya. Ya, jadi subhanallah, ini juga menunjukkan kepada kita, lihat bagaimana seorang alim memiliki kebiasaan mengajarkan ilmu terutama kepada keluarga. Ya, maka kita usahakan memiliki jadwal untuk mengajarkan ilmu kepada keluarga kita. Walaupun hanya setengah jam setiap hari, 20 menit, 5 menit, 10 menit, kita bacakan kisah-kisah orang soleh kepada keluarga kita. Ya, atau misalkan kalau sulit setiap hari, sepekan sekali kita kumpulkan mereka, kita bacakan buku kepada mereka, terutama bagi kita yang ya posisinya sebagai kepala rumah tangga. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kalian itu adalah kepala atau orang yang memiliki tanggung jawab, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap pemimpin itu akan ditanyai tentang siapa yang dia berada di bawahnya. Ya, dia akan ditanya tentang bagaimana tanggung jawabnya kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Maka hendaknya kita usahakan memiliki kebiasaan untuk membacakan ya 1-2 poin ilmu kepada keluarga kita. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keluarga yang soleh ya serta soleha. Ya, sebagaimana Imam Ahmad belum memiliki kebiasaan membacakan Musnad Ahmad kepada anak-anaknya. Ini disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Demikian juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika beliau ya menyebutkan bahwasanya di majlis Imam Ahmad kana yahdhuruhu 5,000. Ya, majlis Imam Ahmad itu dihadiri oleh 5,000, ya 5.000 orang. 500 yaktubun, 500 menulis, wal baquna yastamidduna min samtihi wa khulqihi wa adabihi. Adapun yang 4.500-nya hanya memperhatikan bagaimana adab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian beliau menukilkan ucapan Abdullah bin Mubarak, jarabtu nafsi fama wajadtu laha min ba'du taqwal ilahu kal adabi. Ya, saya uji diri ini, saya uji jiwa ini, dan saya tidak memiliki cara yang lebih menguatkan hubunganku dengan Allah melebihi adab. Fi kulli halatiha wa in karihat afdal min samtiha anil kadhibi. Ya, saya senantiasa berusaha memperhatikan adab ini walaupun jiwa ini merasa ya sulit untuk diatur. Ya, dia merasa ingin melakukan hal yang bukan bagian daripada adab. Afdal min samtiha anil kadhib. Ya, tentu ini lebih baik daripada orang yang dia diam tapi diam dari kedustaan. Ya, ada orang yang dusta, dia diam saja, atau dia berdusta, ya dia merasa nyaman dengan kedustaan dirinya sendiri. Au ghibatin nasi inna ghibatahum haramaha dzul jalali fil kutubi. Atau orang ada juga yang merasa nyaman ketika orang lain menggibahi saudaranya. Ya, apalagi kita hidup di zaman yang ya ghibah ini menjadi bahan acara yang ditonton oleh sebagian kaum muslimin setiap harinya, ya. Atau yang dikenal dengan istilah acara gosip. Ya, sungguhnya orang yang diam dengan ghibahnya orang lain, ini merupakan keburukan. Apalagi kalau sengaja untuk ditonton. Inna ghibatahum haramaha dzul jalali fil kutubi. Sesungguhnya ghibahnya mereka itu telah diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an. Qultu laha ta'ian wa akrahaha al-hilmu wal ilmu zainu dzul hasab.
Ya, kukatakan kepada jiwa ini ta'ian wa akrih. Usahalah untuk taat dan paksakan. Al-hilmu wal ilmu zainun dzul hasan. Sesungguhnya kelembutan dan ilmu itu adalah perhiasan yang memiliki kedudukan. In kana min fiddatin kalamuka ya nafs fa inna sukut min dhahab. Ya, jika seandainya pembicaraanmu itu merupakan sesuatu yang terbuat daripada perak, dan sesungguhnya atau maka sesungguhnya ya diammu itu merupakan sesuatu yang terbuat dari emas. Ini kata Abdullah ibn Mubarak di dalam kitab ya Syiar A'lam An-Nubala. Beliau menyebutkan bait-bait syair ini yang menunjukkan bahwasanya kita ini harus memperhatikan adab ya, terutama agar kita berusaha untuk tenang, diam, ya jangan terlalu banyak bicara. Dan kalau seandainya bicara, ya hendaknya perhatikan adab. Dan ketika diam pun harus perhatikan adab. Jangan sampai kita diam dari gibahnya orang lain. Jangan sampai kita diam dari kedustaan orang lain. Kemudian kata beliau juga, kata Abdullah ibn Mubarak, ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah wa kanu yata'allamuna al-adab thumma al-ilm. Kata Abdullah ibn Mubarak, saya mempelajari adab 30 tahun dan saya mempelajari ilmu 20 tahun. Dan kata beliau, dulu para sahabat mereka biasa mempelajari adab kemudian baru mempelajari ilmu. Jadi materi tentang adab ini bukan materi yang tidak penting. Ya, sebagian orang perhatian kepada akidah luar biasa, perhatian kepada fikih luar biasa, namun perhatian kepada adab sangat disayangkan sekali. Ya, oleh karenanya ini muqaddimah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada menjelaskan kepada kita bahwasanya perhatian kita kepada adab itu harus besar. Jangan sampai ada di dalam hati kita rasa menyepelekan kepada adab. Ya adab. Semua orang tahu tentang adab. Subhanallah. Ya, bahkan kita lihat perselisihan atau kekacauan yang ada di zaman sekarang kebanyakannya bersumber dari adab. Ya, berkata Al-Qarrafi di dalam kitab Al-Furuq menjelaskan tentang kedudukan adab, wa'alam anna qalilal adab khairun min katsiri minal amal. Ketahuilah, adab yang sedikit itu lebih baik daripada terlalu banyak amal. Maksudnya ya, banyak gerak, banyak berbuat tanpa disertai adab ini ya tidak akan mengalahkan sedikitnya adab. Kemudian kata beliau, walidzalika qala Ruwaim al-alim saleh. Oleh karenanya seorang alim yang saleh, Ruwaim, berkata kepada anaknya, ya bunayya ij'al amalaka mulihha wa adabaka daqiqa. Wahai anakku, jadikanlah amalanmu itu seperti garam dan jadikan adabmu seperti terigu. Ya, kalau kita mengadon kue, ya yang di sana perlu ada garam, ada terigu. Kira-kira mana yang harus kita perbanyak? Apakah adab atau apakah terigu atau garam? Tentu jawabannya harus diperbanyak terigu. Ya. Kalau terlalu banyak garam, ya tentu tidak akan nikmat, apalagi kalau garam yang mayoritas. Ya, terigunya sedikit. Ini makanan apa? Ya, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini jangan terlalu banyak berbuat, jangan terlalu banyak bersikap kalau tanpa disertai adab. Ya. Ai istakfir minal adabi hatta takuna nisbatuhu fil kathrati nisbatat daqiq ilal milh. Maksudnya perbanyak mempelajari adab, perbanyak mengamalkan adab sehingga ya persentasenya itu seperti persentase antara garam dengan terigu. Ya, garam dengan adonan.
Ya. Fil ajini wa kathiril adab ma'a qalil minal amali salih khairun minal amal ma'a qillatil adab. Ya. Maka ya, banyaknya amal tanpa disertai adab ini tidak lebih baik daripada sedikitnya amal namun disertai adab. Ya, dan adab ini ya tentu sifatnya luas, bukan hanya berkaitan dengan diri sendiri saja, bukan hanya berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita saja, namun ya tentu ada adab yang paling penting, yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan adab yang paling harus kita perhatikan. Ya, dan seorang tidak akan dikatakan soleh sampai dia baik dalam dua hubungan ini. Hubungan dia kepada Allah baik dan hubungan dia kepada sesama manusia baik. Ya. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Ya. Adapun kitab-kitab yang membahas tentang adab ini sangatlah banyak. Ya. Di antaranya Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, Al-Adab di dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Adab di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Adab dalam kitab Sunan Abu Dawud, Al-Adab dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Adab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami' yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi karangan Ibnu Abdul Bar, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karangan Ibnu Al-Jama'ah. Demikian juga Al-Adab Asy-Syar'iyyah karangan Ibnu Muflih, Adabul Aqli karangan Ibnu Imad ya Asy-Syafi'i. Demikian juga Min Adabil Islam karangan Abdul Fathah Abu Waddah. Demikian juga Al-Adab karangan Fuad Asy-Shalhub, dan ya masih banyak lagi ya kitab-kitab yang dijelaskan atau ditulis oleh para ulama mengenai adab ya, dan diantaranya adalah kitab yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas sedikit demi sedikit ya, dengan durasi insyaallah ya paling lama 30 sampai 35 menit atau 40 menit ya. Itu kita akan bahas adab satu demi satu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insyaallah di kesempatan datang kita akan membahas tentang adab bangun dari tidur secara rinci yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada di dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.